Halo, video ini akan menjelaskan konsep p-value dengan mudah, khususnya dalam konteks ilmu kedokteran dan epidemiologi selama 5 menit, bersama saya Resti Rahmanta Putri. Alkisah, ada seorang dokter, namanya Dr. Kai. Dr. Kai ingin membandingkan antara obat A dengan obat B, mana sih obat yang lebih baik dalam mengobati pneumonia. Dugaan Dr. Kai adalah obat A lebih bagus daripada obat B. Untuk membuktikan dugaannya, Dr. Kai melakukan penelitian. Dalam penelitiannya ada 4 orang pasien pneumonia diberi obat A dan ada 4 pasien pneumonia lain yang diberi obat B. Dari 4 pasien yang diberi obat A, 3 orang sembuh. Dan dari 4 pasien yang diberi obat B, 1 orang yang sembuh. Karena jumlah pasien yang sembuh dengan obat A lebih banyak daripada yang sembuh dengan obat B, Dr. Kai meyakini kalau dugaannya benar bahwa obat A lebih bagus dari obat B. Keesokan harinya, sesampainya di rumah sakit, Dr. Kai sangat bersemangat menjelaskan hasil penelitiannya kepada rekan sejawatnya yang bernama Dr. Fisher. Tapi Dr. Fisher dengan raut muka skeptis hanya berkata, "Masa sih betulan obat A lebih bagus daripada obat B?" Rupanya, Dr. Fisher juga baru saja melakukan penelitian serupa. Bedanya, Dr. Fisher punya 100 pasien yang diberi obat A dan 100 pasien yang diberi obat B. Pada penelitian Dr. Fisher, 80 dari 100 orang yang diberi obat A sembuh dan 75 dari 100 orang yang diberi obat B sembuh. Mendengar cerita Dr. Fisher, Dr. Kai makin semangat lagi berkata kepada Dr. Fisher, "Tuh kan, memang obat A lebih bagus daripada obat B." Tapi Dr. Fisher menjawab, "Bagaimana kita bisa yakin? Jangan-jangan hanya kebetulan saja di penelitian kita lebih banyak pasien obat A yang sembuh." Nah, bahasa keren dari kebetulan secara statistik adalah by chance. By chance sering digambarkan seperti saat orang melempar dadu. Lemparan pertama dapat mata 6, lemparan kedua 4, lemparan berikutnya 1, 5, tidak konsisten. Dalam konteks penelitian obat tadi, kebetulan misalnya bisa berupa satu dokter menemukan obat A lebih bagus dari obat B. Dokter kedua menemukan obat A tidak lebih bagus dari obat B. Dokter lain lagi menemukan obat A lebih bagus dari obat B. Dokter lain lagi menemukan obat A tidak lebih bagus dari obat B. Nah, yang kita mau seperti apa sih? Hasil penelitian kita kemungkinan besar bukan by chance kalau hasilnya konsisten. Dokter pertama menemukan obat A lebih bagus dari obat B. Dokter kedua menemukan hal yang sama. Dokter ketiga juga menemukan obat A lebih bagus dari obat B, dan seterusnya. Tapi, untuk membuktikan kalau hasil kita bukan by chance, masa sih kita harus melakukan penelitian yang sama berulang-ulang? Itulah gunanya p-value, yaitu untuk menilai seberapa besar probabilitas hasil kita hanya karena by chance alias kebetulan. Dan p-value dihitung dengan berbagai jenis uji statistik. Dalam ilmu kedokteran dan epidemiologi, p-value kurang dari 0,05 sering dianggap sebagai patokan bahwa hasil kita signifikan secara statistik. Tapi apa sih artinya? 0,05 itu artinya probabilitas hasil penelitian kita karena by chance itu kurang dari 5%. Dengan kata lain, kemungkinan besar hasil penelitian kita memang benar adanya, bukan karena kebetulan. Analogi lain dari p-value seperti ini. Misalnya p-value obat A versus obat B tadi 0,04. Artinya, dari 100 penelitian yang sama yang meneliti tentang efek obat A dibanding obat B untuk mengobati pneumonia, 96 penelitian akan memberikan hasil yang sama. Jadi kemungkinan by chance-nya itu kecil sekali, cuma 4%. Nah, kalau kita kembali ke penelitian Dr. Fisher tadi, masih ingat ya, Dr. Fisher punya 100 pasien yang diberi obat A dan 100 pasien yang diberi obat B. 80 dari 100 orang yang diberi obat A sembuh dan 75 dari 100 orang yang diberi obat B sembuh. Nah, setelah diuji dengan Fisher exact test didapatkan nilai P-nya 0,15. Artinya kemungkinan hasil ini by chance 15%. Nah, ini tidak ditolerir secara statistik. Jadi meski dugaan awalnya adalah obat A lebih bagus dari obat B, maka nilai p-value-nya menunjukkan kalau dugaan ini tidak terbukti. Hasil p-value-nya menunjukkan bahwa obat A tidak lebih baik daripada obat B, alias tidak ada perbedaan efek yang bermakna antara obat A dan obat B untuk mengobati pneumonia. Nah, mudah kan p-value?
Tapi hati-hati, memahami p-value saja sebenarnya tidak cukup, karena p-value menggambarkan signifikansi secara statistik, tapi tidak menggambarkan signifikansi secara klinis yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.